Magic 5 episode 597. Evan pun yakin jika Dika tak akan mampu mengganti jam tangan itu. Evan pun kasih waktu Dika 5 hari untuk mengganti jam tangan itu. Jasmine pun berkata jika Dika tak akan sanggup mengganti jam tangan Evan karena jam tangan itu jam terbaru. Dika pun pastikan pada Evan. Dika pun berkata kepada Evan akan mengganti jam tangan Evan. Evan pun lantas beri waktu kepada Dika selama 5 hari. Atau jika tidak, Dika akan menjadi asistennya Evan selama 1 minggu. Joe pun melihat Adara bersama Boy sedang mengerjakan tugas mereka. Joe pun akan mencuri ide Boy dan Adara untuk mengembangkan ide mereka. Adara pun tak sengaja melihat email Boy sama dengan email yang telah disebutkan oleh Irsyad. Email yang telah mengirim foto Reza itu kepada Irsyad. Adara pun ingin tahu sama Boy apakah itu email Boy. Adara pun ingin Boy jujur kepada dirinya. Boy pun berkata kepada Adara jika email itu banyak tak mungkin itu emailnya Boy. Adara pun bahkan telah memastikan kepada Irsyad dengan menelpon Irsyad menanyakan email itu. Ternyata email itu tidak sama dengan emailnya Boy. Adara pun lantas cerita kepada Boy jika ada yang telah mengirim email kepada Irsyad dan email itu hampir mirip dengan emailnya Boy. Boy pun merasa beruntung telah menghapus email itu. Joe pun ingin kasih tahu teman-temannya saat itu. Jessica pun merasa jika Boy adalah mata-mata di grupnya The Handsome. Jessica pun akan beritahu Reza jika mereka curiga kepada Boy. Sementara itu, Dika pun terus mencari pekerjaan di beberapa tempat. Tidak ada satupun yang menerima Dika bekerja di tempat itu. Sementara itu, bos Aini pun minta Aini menelpon temannya agar bisa bekerja di bengkel Aini. Aini pun lantas telepon Dika, beritahu Dika jika ada lowongan menjadi montir di bengkelnya Aini. Dika pun sedang mendapatkan pekerjaan dari Aini. Bos Aini pun langsung menerima Dika bekerja di bengkel itu. Saat sibuk bekerja, Dika pun tak sengaja menggenggam tangan Aini. Dika pun minta maaf kepada Aini dan berterima kasih kepada Aini sehingga mendapatkan pekerjaan. Aini pun merasa bersyukur punya teman di bengkel dan Aini pun bertanya kepada Dika apakah Gibran juga mencari pekerjaan. Aini pun tanyakan Gibran kepada Dika. Dika pun berpikir jika Aini suka kepada Gibran karena Aini tiba-tiba bertanya tentang Gibran. Aini pun jadi ingat ketika Aini sedang membantu Gibran mengompres kepalanya Gibran. Aini pun tidak mengakui kepada Dika jika suka kepada Gibran. Dika pun bercandain Aini sampai mereka jatuh berdua. Aini dan Dika pun bertatap-tatapan. Aini pun berkata kepada Dika hanya heran kepada Gibran. Aini pun melihat Gibran sedih seperti itu. Dika pun bercerita kepada Aini jika Gibran masih sedih kehilangan orang yang dicintainya di desa Parengsek itu. Dika pun berkata kepada Aini, Dika pun akan bantu Aini mencomblangi Aini bersama Gibran. Dika pun bercerita kepada Rasya jika Dika telah bekerja di bengkel di tempatnya Aini. Rasya pun bercerita kepada Dika jika dulu Rasya punya kafe di dekat sini, namun sayangnya kafe itu telah dijual. Rasya pun berpikir jika kafe itu masih ada, maka Rasya dan Dika cocok sekali untuk mengelola kafe itu. Rasya pun ingin mencari lowongan pekerjaan. Sementara itu, Aini dan ibu Aini diminta keluar dari kontrakannya karena mereka belum membayar kontrakan. Ternyata ada penyewa baru yang sudah membayar 1 tahun ke depan. Aini pun akan meminta tolong teman-temannya untuk mencari info kontrakan buat mereka.